I too. The Prime Minister is attending. Game baru. Wah, menarik nih. Just yesterday, you said you didn't trust Sorax. Teknologi VR adalah teknologi yang memungkinkan penggunanya berinteraksi dengan dunia maya melalui secara virtual atau secara 3 dimensi. Komunikasi virtual melalui VR atau virtual reality sangat membantu kita dalam melakukan proyeksi gambar atau proyeksi video. Namun, untuk melakukannya secara online diperlukan latensi yang sangat rendah. Karena pada kali ini kita akan membahas tentang gaming. Pada gaming, biasa digunakan VR adalah virtual reality yang dengan kontrol. Nah, di dalam situ terdapat koneksi antara virtual reality dengan koneksi 5G. Pada kasus ini, virtual reality dianggap sebagai UA atau user equipment. User equipment akan melakukan kontak pada anode B atau site. Nah, di sana terjadi beberapa protokol yang terjadi. Salah satunya adalah PDU session. Apa sih itu PDU session? Selanjutnya ada AMF atau yang biasa disebut dengan Access and Mobility Management Function. AMF itu hampir mirip dengan MME. AMF bertugas untuk mengelola fungsi akses dan mobilitas pengguna seperti autentikasi, peralihan jaringan atau handover, dan juga pengelolaan sesi. Lalu PCF atau Policy Control Function membuat satu kebijakan, yaitu apabila jaringan internet sangat buruk, maka PCF akan membatalkan PDU session. Oke, selanjutnya ada UDM atau yang biasa disebut dengan Unified Data Management. UDM bertugas sebagai penyimpanan pusat data pelanggan. UDM juga terlibat dalam urusan AMF karena bisa melacak pelanggan yang terhubung kepada suatu AMF dengan mencocokkan jenis data dengan QoS yang dipakai. Selanjutnya ada SMF, Session Management Function, yang bertanggung jawab atas manajemen sesi. SMF memiliki beberapa fungsi, diantaranya menyiapkan konektivitas ke UE ke beberapa jaringan data, kemudian mengelola user plan atau konektivitas tersebut, kemudian berinteraksi dengan bidang data yang dipisahkan, membuat dan memperbarui dan menghapus sesi, unit data dan protokol atau PDU, kemudian mengelola dan berperan sebagai DHCP, server dan IP address manajemen IPAM atau sistem. Lalu UPF melanjutkan kontrol dari AMF, SMF, dan UDM dan memastikan data melalui aliran QoS yang benar. PDU session. PDU session adalah jalan dari jaringan, yaitu untuk uplink atau downlink, yang digunakan oleh sistem sebagai lalu lintas jaringan di dalamnya. Nah, di dalam PDU session tersebut terdapat aliran-aliran QoS yang diminta oleh UA atau user equipment. Nah, pada kasus ini, pada gaming, dia membutuhkan latensi yang rendah dengan bitrate yang tidak terlalu tinggi. Jadi, dia mendapatkan prioritas latensi yang rendah atau berada di QoS pertama. Nah, koneksi bagaimana? UA akan mengontak pada UNB. Nah, UNB akan mengontak pada AMF atau Access Management and Mobility Function, akan melakukan registrasi terlebih dahulu, tapi ini dalam hitungan nanosecond. Nah, dia akan melanjutkan kepada PCF atau Policy Control Function. Policy Control Function akan meminta kondisi jaringan pada saat itu. Jika kondisi tidak memungkinkan untuk terjadinya sebuah koneksi dengan latensi yang sangat rendah, maka PDU session akan ditolak atau dibatalkan. Jika kondisi baik, maka PCF akan menyetujuinya dan
jaringan UE akan melanjutkannya kepada PCF. Jadi layanan yang ada di dalam QoS itu terdapat beberapa kategori seperti prioritas untuk latensi atau bandwidth yang tinggi berdasarkan kebutuhannya. Lalu pada PCF, lalu dari site atau NB dia akan menuju ke PCF. Nah, PCF ini sudah mendapatkan kontrol dan semua konfirmasi dari 3 kontrol yaitu AMF, SMF, dan UDM. Dia akan memeriksa kembali apakah data yang dialirkan itu sesuai dengan QoS layanan yang diterima. Lalu jika sudah, maka dia akan melanjutkan kepada data network. Nanti data network akan menghubungkan 2 koneksi antara player 1 di VR pertama dengan player kedua. Di situ dia akan melakukan koneksi dengan frame yang dengan kanal yang sama. Sepertinya begitu saja untuk PDU session dan QoS serta bagaimana UE dapat berhubung dengan bagaimana player 1 dapat terhubung dengan player 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.